Halo semuanya, kembali lagi di podcast episode ya, edisi Ngopi Sore bareng dokter bersama Dokter Beta Subakti Nata Atmaja, spesialis bedah plastik dan rekonstruksi. Halo dokter, apa Selamat sore, kabar? Mbak. Ini kayaknya sibuk banget dokter hari ini, banyak banget pasiennya ya. Sudah terkenal sekali ini ya, jadi, biar kita juga sama-sama edukasinya nyampe Hmm, juga ke pasien, ya, ke masyarakat juga kayaknya butuh banget Dok, apa yang kita akan pelajari hari ini gini. betul. Dan hari ini kita akan membahas seputar breast implant, ini kayaknya Ya, cocok banget sama ciwi-ciwi termasuk saya juga. Jadi buat semuanya jangan skip videonya karena edukasi ini sangat penting buat kita semua. Dok, ini kan kayaknya menjadi curahan hati wanita ini. mhm, Kadang ukuran payudara itu kadang menjadi salah satu faktor untuk mempengaruhi rasa percaya diri, ya, betul Dok. betul. Nah, implan payudara juga, kerap menjadi pilihan semua orang Mhm, ya, yang merasa kayak, "Aduh kayaknya ini saya kok kurang besar mhm atau kurang mhm, kencang," gitu. Tapi yang memang ada beberapa resiko yang memang harus betul dipertimbangkan sebelum melakukan implan payudara. Benar ya, Dok, betul ya? betul. Nah, secara, umum operasi implan yang saya baca nih, Dok, ya, saya Mhm, tadi kan sempat baca-baca, dapat dilakukan untuk tujuan rekonstruksi dan betul juga estetika. betul Tapi ini tujuannya untuk memperbaiki bentuk bentuk payudara ya, payudara. Dok, ya, setelah operasi pengangkatan payudara akibat kondisi tertentu. Mhm Ini kita mhm langsung aja nih, mhm Dok. mhm Mungkin secara medis mhm banyak yang belum tahu mhm. sebenarnya apa sih itu implan payudara. Oke, jadi implan payudara tuh seperti yang ini ada di depan kita ini Mhm, adalah, ini dari silikon. Jadi, silikon. luarnya itu dari, bungkus silikon, silikon shell namanya. Mhm, Terus di dalamnya ada 2 macam, ada yang pakai air steril atau salin namanya, tapi yang kita oke. pegang ini sekarang diisi sama silikon gel, silikon cohesive gel. Nah ini kuat sekali, jadi nggak perlu takut, "Oh bisa pecah, bisa meledak," enggak, kuat sekali lihat mau Aduh duh, ditarik kayak serem ya. nggak akan pecah. Ini Dan yang biasa digunakan ya, Dok, ya? betul, jadi yang secara internasional yang Mmm, digunakan ini, breast implant tuh oh, ini atau tadi yang diisi salin. oke. Nah, ini yang digunakan sekarang itu adalah generasi kelima. Jadi sejak ditemukan sekitar tahun 60-an, Mhm, itu breast implant sudah apa, berimprove ya, improve mhm, improve sampai generasi kelima. Ini oh, sekarang kita pegang itu generasi kelima. oke. Nah, breast implant itu apa? Jadi breast implant itu tadi, apa, benda sintetik atau implan yang terbuat dari silikon Mhm, yang kita gunakan untuk mengisi volume payudara. mhm mhm. Sehingga Oke. bentuknya menjadi lebih baik, lebih berisi. Oh, baik. Hanya yang perlu diketahui adalah payudara itu problemnya tidak selalu volume, karena kadang bisa juga volumenya cukup tapi bentuknya kayak turun. Itu Oke. bukan implan jawabannya. Oh, Atau bentuknya turun sekali mhm. dan kosong, itu pun bukan hanya implan jawabannya, harus dikencangkan. Nanti mungkin kita harus ada sesi tertentu untuk ngomongin tentang Baik. namanya breast lifting gitu. Oke, siap. Beda lagi. Mhm, Nah, sekarang kita bicarakan breast implant tuh lebih ke yang hanya butuh diisi. Nah, ini pilihannya ini, mhm, atau ada satu lagi namanya fat transfer. Jadi kita ngambil lemak dari bagian tubuh lain, mhm. kita isi ke payudara. Itu pun belum lazim digunakan, belum sering karena masih punya beberapa kelemahan. Oke, Gitu. Nah, hari ini kita bicara tentang breast implant itu sendiri. Gitu ya. Jadi oke, breast implant tadi yang seperti saya jelaskan, oke. bahan sintetik silikon yang digunakan untuk mengisi volume payudara. Oh, kalau ini ya, Dok, yang ini apa nih? Ini bedanya dengan yang ini adalah Mhm. yang ini permukaannya rata. Jadi yang ini tekstur. Nah, ini Oh, pun beda lagi. Yang ini bentuknya lebih anatomis. Kalau ini round, oke. bulat. Oh, Jadi baik. banyak variasinya Mhm selain mhm, tadi isinya, bentuknya, juga permukaannya mhm. gitu. Sebenarnya kalau ngomong soal tujuan nih, Dok, Mhm, tujuan implan payudara sendiri itu seperti apa sih, Dok? betul. Jadi tujuannya adalah kita ingin kan kita sebagai manusia, Iya, apa ya yang berjenis kelamin wanita itu mhm, pada usia dewasa diidentikan dengan bentuk payudara yang ada, yang berisi, bervolume, mhm, dengan betul. bentuk yang, bulat atau, kencang. Kencang, Nah, betul. ada yang kurang beruntung mungkin dilahirkan dengan bentuk payudara yang tidak bulat atau tidak berisi. Oh, oke. Ada Berarti agak juga kayak seperti kalau orang-orang bilang tuh kendor, seperti itu, Dok? kecil Kecil, juga ada, oke, heeh. heeh. Terus ada juga yang, tidak simetris, ukurannya ada, tapi Baik. itu jarang, Mhm yang mhm, paling banyak yang kecil. mhm. Terus ada juga yang karena proses, kehamilan.
Setelah Hmm, menyusui betul. mengecil kendor atau mengecil saja. Nah, itu Mhm. semua em, saat ini bentuk prosedur bedah plastik yang bisa kita kerjakan salah satunya adalah breast implant augmentation, mengaugmentasi, mengisi, membesarkan dengan diisi implan gitu. Oke, baik. Sebenarnya kalau sering kita dengar Mm-mm, di masyarakat nih keluhan-keluhan utama nih dari mm-mm, pasien-pasiennya dokter, mm-mm. mungkin itu keluhan utama untuk melakukan implan payudara ini seperti apa, Dok? Di antara dua tadi, kalau nggak memang basicnya kecil Mhm, atau awalnya besar terus mengecil pasca hamil, melahirkan. melahirkan, menyusui. Oh, itu paling banyak ya Itu paling ditemuinya. banyak Oke, oke, gitu. oke. Kalau yang jenis implan payudara sendiri yang tadi dokter sudah Mm-mm, sebutkan di awal mm-mm, itu ya? mm-mm, dengan Oke. bentuk permukaan, isi Heeh, macam-macam tadi. macam jadi banyak ya, Dok, ya? Basicnya sih isi cuma dua, air Mhm, atau silikon cohesive gel. mhm, Kalau permukaan tekstur atau tidak ada tekstur, ini mhm, tidak ada tekstur, ini yang ada tekstur. Terus kalau bentuk anatomical kayak anatomis gini, mhm, ada penuh di bawah, kosong di atas, mhm. atau round bulat. Itu Oh. basicnya itu sih. Nanti size cc, isinya berapa cc itu Oh, baru beragam dibikin ya? sesuai. Jadi Oh, harapan sama bentuk dasar, endingnya mau kayak gimana gitu. oke. Oke, kita masuk lagi nih, Dok, yang lebih dalam Hmm. nih. Bagaimana sih cara pemasangan implan payudara Ah. tersebut ini? Ya, jadi teknik itu yang secara internasional ada 4. Mhm, Satu lewat pusar, tapi itu jarang banget. oke. Jadi dari bawah dimasukin, itu sangat jarang dikerjakan. Terus yang sering tuh ada 3 macam. Satu lewat ketiak, Mhm, itu kita bikin lubang sampai ke payudara. mhm. Satu lagi lewat batasnya puting. Jadi puting itu hitam begini, terus Yes, kita bikin kayak irisan di bawahnya, terus kita masuk ke dalam masuk. untuk naruh. Sama satu Mmm, lagi di lipetan payudara. Jadi kalau bawahnya payudara itu ya? begini, nah lipetannya. Oh, Ketiga oke, itu yang oke. cukup sering. Kalau saya pribadi mengerjakan yang dari lipetan itu. Mmm, Itu. Jadi dari situ kita masuk ke dalam, nanti di belakangnya otot kita taruh implannya. itu kira-kira ganggu nggak, Dok, untuk fungsi payudara tersebut itu? Enggak, karena payudara ini Mhm. ada di belakang dari kelenjar susu. Jadi dia Oh, masih bisa tetap menyusui, nggak mmm, akan terganggu. nggak akan terganggu Nggak berarti. akan. Berarti kalau, misalnya apa namanya, ibu Mhm, menyusui kayak mhm, gitu, apakah mhm. nanti ada faktor-faktor tersebut? Kalau kita sedang menyusui tidak disarankan untuk melakukan breast implant. Mhm, Kenapa? Karena payudaranya pasti ukurannya lebih dari payudara yang kondisi namanya netral, mhm. tanpa rangsangan hormon. Mmm, Karena kalau misalnya kita lagi menyusui terus pengen diimplan, gede banget jadinya. Tapi nanti setelah selesai menyusui 3 bulan, 6 bulan mhm. mengecil. Jadi ukuran yang kita dapatkan setelah operasi akan berubah. Makanya biasanya kita nunggu. Gitu Oh, ya. Tapi untuk menyusuinya heeh, sendiri nggak akan terganggu dari kualitas maupun kuantitas air susu, nggak akan. lancar apa enggaknya gitu nggak terganggu Nggak akan. berarti? Kalaupun iya secara studi ilmiah ada Mhm. bilang persentasenya kecil gitu. Jadi nggak Oke. perlu khawatir sebenarnya. Oh, oke. Biasanya pemulihan Mhm, pasca breast implant ini berapa mhm. lama? Jadi biasanya sebelum breast implant kita ada persiapan dulu, Mhm, terus udah gitu proses operasi dan pemulihan. Nah, mhm. pemulihan itu kan berapa lama setelah saya operasi bisa berkegiatan normal. Yes, Nah, betul. kalau pertanyaan itu sekitar ya 1 minggu itu sudah bisa, tapi sebenarnya secara umum 3-4 hari itu sudah bisa. Mmm, Karena nggak mengganggu aktivitas gitu iya mungkin? gitu, yang dibayangkan tidak Iya. sebesar itu, gitu. Oh, oke, oke. Apakah, breast implant sendiri itu harus diganti mungkin tiap tahun Ah, sekali iya atau betul. berapa bulan sekali gitu? Mmm, ini kan, eee, bentuknya kayak kantong, Mhm, yang 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 diisi isinya ya? yang diisi betul, ada kemungkinan resiko bocor namanya. Nah, Mmm, bocor itu penyebabnya paling sering ada 2. Satu, karena defect dari pabrik, tapi itu mhm, kemungkinannya kecil banget. mhm. Yang kedua, waktu operasi dia kena benda tajam, Oh, jadi oke, tergores atau apa tergores gitu atau ya? apa. Nah, Yes. ternyata ada penyebab ketiga, Mhm, yaitu karena umur. Jadi karena ini benda buatan manusia pasti kan iya, ada kelemahan, betul. walaupun itu persentasenya kecil. Nah, dari hasil penelitian dalam 9 tahun sekitar 14% kemungkinan dia bocor. Walaupun bocor bukan bocor kayak Langsung bancrot menurut gitu, bukan, kecil banget. Nah tahunya dari mana itu, Dok? nah untuk tahunya kita periksa pakai USG namanya, ultrasonografi itu. Oh, Kita oke, di USG kelihatan tuh. bisa Kalau kelihatan. kita ragu-ragu biasanya diperiksa pakai MRI.
ya, magnetic resonance imaging. Nah, dari hal tersebut akhirnya muncul rekomendasi dari FDA BP POM-nya Amerika itu mereka bilang sebaiknya setiap 10 tahun diganti. Tapi kita secara umum bedah plastik sebagian besar sepakat kalau kita USG tadi MRI baik-baik saja, nggak apa-apa Tetap nggak diganti. dikontrol terus Iya, tapi betul, ya. betul. Oke. Tapi ya kalau jangka waktu berarti 10 tahun itu waktu yang lama sekali dok Lama berarti banget ya. dan setahu saya juga kalau di Indonesia nggak jadi rutinitas 10 tahun diganti. Tapi untuk ngecek tiap tahun dengan Harus USG ya itu harus kontrol. gitu. Oke. Sebenarnya faktor resiko dan juga komplikasi nih dok, breast implant ini seperti apa? Karena kan orang kalau ngomong soal operasi itu kayak waduh ini Ya, tindakan betul. besar nih berarti, apalagi Betul. di daerah-daerah yang mungkin sangat ya itu ya. Ya lebih daerah ada faktor ini ya sensoris segala macam. Betul. Jadi nah ini yang menarik bahwa di bedah estetik, bedah kecantikan kan ini kita kan kalau di bedah plastik itu ada namanya rekonstruksi, ada estetik. Rekonstruksi itu kita bedah untuk orang sakit, contohnya bibir sumbing, kondisi yang tidak normal kita berusaha dibuat mendekati normal. Nah estetik ini orangnya semua sehat. Jadi mengetahui resiko itu sangat penting sekali. Karena kan kita dari orang sehat nggak diapa-apain juga nggak apa-apa, nggak di breast implant juga nggak apa-apa. Tapi kita akan memasuki satu tahapan di mana kita ingin bentuk kita lebih baik, melebihi normal. Kan ibu hamil dengan payudara kendor kan normal. Iya. Tapi dia pengen lebih dari normal, diaugmentasi. Nah, itu bukan suatu proses yang instan kayak kita beli HP terus dapat HP, enggak. Iya, betul. Ada perjalanan kan, perjalanan operasi, perjalanan resiko operasi. Nah itu yang penting harus diketahui. Resiko operasi di implan payudara sendiri, satu, ada namanya kapsular kontraktur. Jadi benda asing apapun kalau masuk ke dalam tubuh, itu tubuh tuh selalu kayak bikin perlindungan. Namanya kapsul. Kapsul tuh sifatnya kayak luka, jadi dia bisa mengkerut. Nah kapsular kontraktur tuh kalau kapsul tadi itu mengkerut, jadi implannya berubah bentuk. Oh menyatu kayak menyesuaikan bentuk dari dalam sini gitu? Enggak, jadi pernah lihat luka yang mengkerut nggak? Ada luka terus mengkerut, Kering jadi gitu nggak sih? kering tapi mengkerut, mengecil. Iya. Nah itu kayak gitu, tapi itu kemungkinannya kecil, hanya bisa, itu namanya kapsular kontraktur. Jadi bungkus implan di dalam tubuh tuh membungkus, pokoknya ada benda asing, tubuh tuh selalu melindungi dirinya dengan ngebungkus, dibatasin. Nah itu pembungkusnya tuh mengkerut, namanya kapsular kontraktur, sehingga bentuknya bisa berubah. Terus yang kedua resiko ya infeksi, terus rejection terhadap implannya, silikonnya. Terus juga sekarang ada yang baru namanya cancer di kapsul tadi, di bungkusnya tadi, bukan di payudaranya, bukan di bungkusnya. Itu namanya ALCL. Jadi ALCL itu kayak ada cancer di bungkusnya implan, yang kalau diperiksa itu gambarannya kayak limfoma. Limfoma itu sejenis cancer begitu, cancer di darah. Tapi beda, ini nggak kayak kanker di darah itu sifatnya yang mudah kemana-mana, resiko kematiannya tinggi, enggak. Tapi kalau diperiksa memang gambarannya sama. Nah itu sekarang ada, itu baru ditemukan sekitar tahun 2015 atau 2016. Nah itu tidak membuat juga breast implant jadi berbahaya, enggak, karena angka kejadiannya sangat kecil. Tapi ada. Gitu. Oke. Ada nggak sih dok beberapa informasi hoax? Kadang-kadang orang cepat ya, apalagi zaman sekarang nerima berita mentah-mentah ya. Ada nggak sih dok beberapa informasi hoax terkait breast implant ini yang mungkin kita juga harus aware, jadi biar nggak termakan info itu? Banyak banget. Jadi di bedah estetik, terutama di breast implant, tuh hoaxnya tuh banyak banget. Jadi kalau kita konsultasi biasanya kayak 50% waktu tuh untuk mengkonfirmasi hoax tersebut. Ini bener nggak sih dok? Iya betul, karena satu bisa meledak kalau naik pesawat. Hah? Tapi itu bener dok? Nggak? Kalau itu benar, nggak mungkin kita menawarkan jasa melakukan breast implant, ya kan? Meledak, saya juga mau bayangin gimana meledaknya nanti. Orang yang mau dan mampu breast implant pasti mau dan mampu naik pesawat kan? Iya. Masa dia nggak kemana-mana cuma karena breast implant? Enggak. Jadi kenapa enggak? Satu, seperti kita tunjukkan tadi, ini kuat sekali, nggak akan meledak, nggak akan pecah. Oke. Yang kedua,
di dalam pesawat itu kan pressurized, tekanannya terjaga. Jadi bukan ini terus tekanannya meningkat meledak. Jadi enggak, itu asal usul hoaknya kalau enggak salah Kayak dari balon berarti dikiranya kayak balon kali ya. betul betul. Itu kalau enggak salah asal usulnya dari Inggris. Jadi ada orang breast implant terus infeksi atau perdarahan terus kesannya kayak meledak. Terus akhirnya kemana-mana jadi Orang kesannya salah tangkap. ya enggak. Oke, apa sih dok yang seharusnya dilakukan atau mungkin dipikirkan terlebih dahulu, dipertimbangkan sebelum akhirnya orang memutuskan untuk breast implant? Betul. Jadi seperti tadi bahwa ini kondisi kita sehat. Jadi perlu banyak yang kita pertimbangkan selain tadi mencari tahu tentang resiko, juga harus cari tahu tentang tempat kita melakukan prosedur tersebut. Karena breast implant ini salah satu jenis operasi, tapi sebenarnya semua jenis operasi yang menggunakan implan ya, itu jenis operasi yang harus benar-benar steril. Jadi benar-benar dilakukan tempat yang steril, levelnya seperti ruang operasi. Karena kuman satu aja nempel bisa jadi masalah. Gitu. Jadi kita harus yakin, tempat yang kita akan lakukan prosedur itu tempat yang memang akan melakukan itu sesuai dengan aturan yang tadi. Terus yang kedua, kalau kita mau breast implant, kita harus tahu tadi, saya mau di breast implant dengan cara yang mana. Tadi ada yang masuk dari sini, dari nipple, dari bawah lipetan, macam-macam. Terus yang ketiga, implannya saya mau pakai yang apa, merek apa, bentuknya apa. Terus kalau misalnya mereknya belum dikenal, harus tahu apakah ada izin edarnya segala macam. Karena implan tuh banyak, mereknya banyak banget. Terus siapa yang mau mengerjakan? Apakah benar ini punya kompeten, diizinkan sama negara untuk melakukan itu? Gitu. Jadi banyak banget. Terus saya tahu resikonya apa yang mungkin terjadi pada saya. Terus setelah ini saya harus melakukan apa sehingga resiko tuh menjadi minimal. Jadi proses ini yang memang harus dijalani pada orang-orang yang melakukan bedah estetik karena berangkatnya sehat. Nggak ada kan darurat harus breast implant, kan nggak ada. Beda sama usus buntu kan. Jadi proses mencari tahu itu semua tuh kepepet. Kalau ini kan enggak, kita bisa setahun coba pelajari dulu. Jadi sebenarnya itu sih yang penting untuk dijalankan sebagai pasien. Iya. Oke dok, boleh sekalian juga kasih closing statement juga buat teman-teman mungkin yang mengenai pembahasan kita sore ini. Oke, jadi breast implant itu satu prosedur yang lazim. Kenapa saya bisa ngomong lazim? Karena secara statistik di Amerika 2 tahun yang lalu kalau nggak salah itu salah satu prosedur yang paling banyak dikerjakan. Breast implant augmentation. Artinya apa? Itu satu prosedur yang aman selama dikerjakan di tempat yang benar, oleh orang yang benar, dengan bahan yang benar dan cara yang benar. Itu sih sebenarnya. Oke, harus semua dipertimbangkan baik-baik. Yes, karena zaman sekarang media sosial membuat kita mudah mendapatkan informasi, Betul. tetapi hampir sebagian besar perlu dikonfirmasi. Termasuk tadi siapa yang mengerjakan, tempatnya, bahannya kayak gitu. Harus konsultasi terlebih dahulu. Yes. Gitu. Nah, bicara soal konsultasi nih, dok, siapa tahu buat teman-teman mungkin yang mau konsultasi, dokter bisa share jadwal praktek, sosial media, pengen tahu tentang dokter, praktek di mana aja langsung. Oke, kalau praktek di Nasos, kami hari Senin jam 10 pagi sampai jam 12. Terus Sosial media mungkin? Sosial media saya yang paling aktif itu Instagram @dokterbeta_subakti. Itu di sana saya sering ngebagi soal tentang prosedur, terus juga orang bisa tanya di DM, nanti Dibales akan saya jawab. Biasanya malam baru jawab. Oke, tenang, pasti dijawab. Kalau misalnya nggak dijawab langsung ke National Hospital. Oke deh, thank you banget dok. Saya udah diberi kesempatan, juga teman-teman juga mungkin yang mau belajar hal yang kita tidak tahu, hal yang kita kayak ini sebenarnya apa, apakah berguna atau tidak, terus faktor resikonya seperti apa, jadi tahu semuanya. Thank you banget dok udah nyempetin juga. Dan buat semuanya, thank you banget udah nonton episode kali ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye bye.